إن الحمد لله الذي جعل السرور والسعادة في قلوب المؤمنين ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أيها المسلمون الحاضرون أوصيني وإياكم بالتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أحاديثه الشريفة وقال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وقال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من آبى قيل يا رسول الله فمن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وبعد. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan kepada kita kenikmatan yang tak terhingga banyaknya, sehingga tidak mungkin kita menghitung satu persatu akan nikmat tersebut. Maka wajiblah kita mensyukuri akan segala nikmat dengan harapan hidup kita senantiasa mendapatkan keberkahan, kemudahan, dan selalu mendapatkan bimbingan Allah Ta'ala. Dengan harapan yang paling indah adalah kita ingin dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala. Salat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia, pengikutnya yang menjadikan Rasul sebagai panutan di dalam segala gerik kehidupan, di dalam ibadah, di dalam bermuamalah, dengan harapan dari kelak kiamat kita ingin diaku selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sekaligus kita ingin butuh pertolongannya berupa syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin sekalian jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalaulah setiap hari di dalam rakaat salat kita selalu minta hidayah, minimal kalau dalam salat wajib saja kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah ke jalan yang Engkau ridhai. Artinya kita butuh hidayah, butuh bimbingan, karena dalam surah Al-An'am ayat 125 Allah berfirman,
faman yuridillaha an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Yang artinya barang siapa yang diinginkan oleh Allah dikasih hidayah, yasrah sadrahu lil Islam, dia buka dadanya untuk menerima Islam. Pahit apapun nasihat itu, pil pahit itu ditelan olehnya, karena pil pahit itulah sungguhnya vitamin yang akan menjadikan hatinya selalu tunduk terhadap aturan Allah, selalu mengikuti apa maunya Allah. Maka ciri-ciri di antara beberapa ciri orang-orang yang mendapat hidayah itu adalah yang pertama, as-sahlah fi adail ibadat, yaitu mudah dalam mengerjakan semua ibadah-ibadah. Kumandang azan subuh, dingin kayak apapun, dia tetap bangun, karena dia lebih cinta kepada kekasihnya, kepada Allah Ta'ala. Tidak entar atau entar, dia bangun, panggilan Allah didatangi. Di dalam berbagai kehidupan, di dalam memanage dirinya, di dalam memanage apa yang ada pada hatinya, dia selalu ingin hatinya diberi nutrisi lebih dari nutrisi yang dibutuhkan terhadap jasadnya. Apa itu nutrisi qalb? Nutrisi qalb adalah asupan-asupan tausiah, nasihat-nasihat tentang ad-din, tentang agama. Ada orang yang mengaku dirinya aku Islam, aku Muslim, tapi alergi dengan nasihat, alergi dengan tausiah, alergi dengan berjalan kaki ke masjid. Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang dibimbing oleh Allah, ciri-cirinya mendapat hidayah itulah mudah dalam berbagai hal ibadah-ibadah. Kakinya mudah dilangkahkan, kakinya ke masjid, ke taklim, menolong orang, mudah. Kalau kita suatu ketika pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud waktu itu memanjat pohon, mengambil ranting dahan untuk kayu siwak. Tersingkaplah betisnya dan kakinya kelihatan oleh sahabat yang ada di bawah. Kemudian Rasul melihat sahabat yang melihat karena betisnya Abdullah bin Mas'ud tersingkap oleh angin. Sahabat yang dua di bawah itu tersenyum dan tertawa. Rasul melihat, wahai sahabatku, apa yang engkau tertawakan terhadap Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, kakinya Ibnu Mas'ud kecil ya Rasul, betisnya Ibnu Mas'ud kecil ya Rasul. Apa kata Rasul di waktu itu? Jawabannya, wallahi annahuma asqalu min Uhud. Demi Allah, sekalipun kakinya Ibnu Mas'ud kecil, lebih berat timbangannya nanti di akhirat dari bukit Uhud. Kenapa? Kakinya Ibnu Mas'ud dipakai untuk berdakwah, untuk mengajarkan Islam, untuk berperang, untuk berjihad membela Islam. Tidak enggan mendatangi masjid-masjidnya Allah, tidak enggan mendatangi tempat-tempat untuk menyebarkan Islam kepada masyarakat di kala itu. Hadirin rahimakumullah, ingat jejak
rekam jejak kita. Tubuh kita yang kita pakai di dunia, capeknya untuk apa? Ada rekam jejak itu dan nanti ditimbang. Bukan amal saja yang ditimbang, bukan catatan amal saja yang ditimbang, tapi tubuh manusia ditimbang. Kenapa? Itulah yang memberatkan. Kalau kaki kita, itulah menjadi rekam jejak kita di dunia nanti dan di akhirat akan ditimbang. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, nanti dari kelak kiamat ada orang yang besarnya bisa 2 kintal, tapi begitu ditimbang dengan sebelah sayap lalat, lebih berat sayap lalat. Kenapa? Tubuhnya tidak pernah capek untuk ibadah, tubuhnya enggan untuk mendatangi tempat-tempat di mana kumandang azan dikumandangkan oleh muazzin. Ingat, rekam jejaknya Allah dahsyat. Di dunia boleh bisa membuang rekam jejaknya ini, rekam jejaknya itu. Hadirin rahimakumullah, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Yang kedua, ciri-ciri orang yang dapat hidayah itu adalah istidad al-mauti qabla al-maut. Al-istidadul mauti qabla al-maut, mempersiapkan kematian sebelum datangnya mati yang sesungguhnya. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasul katakan, mayit itu yang akan mengiringi ke kuburnya 3 macam, tapi yang 2 pulang, yang 1 tinggal. Fayarji'an isnan wa yabqa wahid. Mayit itu yang akan menghantarkan tubuhnya ke alam barzah, ke alam kubur sana, hanya 3. 2 yang balik, amalnya yang tinggal, keluarga dan hartanya yang pulang. Maka sudahkah kita persiapkan kehidupan yang sesungguhnya, perjalanan yang sungguhnya yang sangat panjang dari alam barzah, padang mahsyar, mizan, hisab. Di mahsyar saja kita 50.000 tahun menunggu. Maka jangan kita balik. Allah menginginkan, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Carilah yang Allah anugerahkan kepada kita bentuk kehidupan ini untuk kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan engkau lalaikan tentang nasibmu di dunia. Artinya kita disuruh mendahulukan kehidupan akhirat. Maka ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah Allah Ta'ala selalu mempersiapkan kematian, selalu waktunya lebih untuk kehidupan akhirat, untuk dimana kita sendiri di alam barzah sana, tiada teman kita, harta kita tak menemani kita kecuali yang kita sedekahkan, kecuali yang kita infakkan di jalan Allah. Itu yang menolong kita, itu yang menemani kita. Saudara andetolan kita yang tadinya tempat-tempat kita bertemu, di tempat ini, tempat itu, di akhirat akan menjadi musuhmu, kecuali teman-teman yang selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, ciri orang yang dapat hidayah itu adalah al-juhdu fi tilawatil Quran wal hifdz bih. Selalu bersungguh-sungguh membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, ingin memindahkan Al-Quran itu ke dadanya. Kenapa? Al-Quran dalam sebuah riwayat Rasul menyebutkan, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, apa kata Nabi? Iqra wartaki warattil kama turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Iqra,
Begitu kita nanti di hadapan Allah disuruh membaca apa yang kita baca, yang kita hafal di dunia, suruh membaca nanti di sana. Iqra, bacalah. Wartaki, warattil, bacalah secara benar, secara tartil. Kama turattil ka fid dunya, sebagaimana Anda membaca Al-Qur'an itu di dunia. Fa inna manzilataka fi akhirit ayatin taqra'uha, karena tempatmu di surga nanti di akhir ayat engkau baca. Maka sebanyak apa kita menghafal Al-Qur'an, maka nanti akan kita suruh baca. Bacalah Al-Qur'an dengan sesungguh-sungguhnya. Jangan musim Ramadan datang baru baca Al-Qur'an, malam Jumat datang baru baca Al-Qur'an. Setiap hari baca Al-Qur'an, karena teman sejati kita di Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'an. Di kubur pun Al-Qur'an sudah menjelma. Ingat, di dunia orang sibuk dengan setan gepengnya, lalai ibadah gara-gara setan gepeng, lalai taklim gara-gara gadget, gara-gara HP. Oke, ada manfaatnya, ada positifnya, tapi betapa banyaknya orang lalai. Waktunya habis, tersita, tak jelas. Hadirin rahimakumullah, baca Al-Qur'an. Kalau ingat, maka jadikanlah Al-Qur'an untuk kita baca, untuk kita hafal di setiap hari. Tulis dalam agenda harian kita, sudahkah aku baca hari ini 1 juz, 2 juz, 3 juz? Nggak ada ruginya. Maka wahai saudaraku, kalau kita memegang HP bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam, berapa jam kita memegang Al-Qur'an untuk kita baca? Berapa jam? Ciri-ciri yang keempat, di antara ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan hidayah itu adalah ibadul ma'asyi, selalu menjauhi maksiat, tidak tergiur dengan tipu daya dunia, tidak tergiur dengan kongko-kongko di sini, kafe di sini, duduk di sini. Yang bermanfaat diambil, yang tidak ditinggalkan. Maka mudah-mudahan hidayah itu ada pada diri kita sampai dengan akhir hayat kita, dan itulah yang sesungguhnya sesuatu yang mahal yang akan kita bawa menghadap kehadiran Allah Ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam mempelajari Islam, mengamalkan Islam, dan memperjuangkan Islam semasa hidup kita dan semasa kita masih sehat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal muslimun al-hadirun, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin wa'afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa'fu anna wal muslimin. Allahumma yassir wa la tu'assir fa innaka muyassir. Yassir umurana ya karim, umur ad-din wa dunya wal akhirah. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.